Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Junaid Akmal dari kelas 1B jurusan D3 Keperawatan Untirta. Saya akan menjelaskan ulang tentang apa yang saya baca dalam buku Islam Progresif tentang bab 2 tentang din al-Islam. Definisi ad-din dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan religion atau agama dalam bahasa Indonesia. Secara etimologis, agama dalam bahasa Indonesia beras dalam bahasa Sanskerta, yaitu aha sama dengan tidak, gama sama dengan pergi atau berubah. Agama berarti tidak pergi, ada di tempat, dan tidak berubah. Religion adalah mempercayai adanya kekuatan manusia yang menguasai, menciptakan, dan mengawasi alam semesta, yang telah memberikan kepada manusia suatu hak rohani supaya mereka dapat hidup terus setelah matinya. Sedangkan Emile Durkheim, seorang sarjana pantas yang hidup di kalangan Kristen, mendefinisikan religion sebagai suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling bersandar, terdiri dari kepercayaannya dan ibadah-ibadahnya, semuanya dihubungkan dengan hal-hal yang suci dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang terkenal di dalam gereja. Dalam terminologi agama atau religion, menurut Endang Saifuddin Ansori, selalu terkandung sistem kredo tentang kepercayaan atau adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Sistem ritus, tahap kepribadian manusia kepada makhluk yang mutlak itu, dan yang ketiga sistem norma yang mengatur hubungan antar sesama suatu kepercayaan itu. Pengertian agama dan religi dalam persepsi sebagian masyarakat modern hanya berisi ajaran yang menyangkut aspek hubungan antar manusia dan Tuhan saja. Sedangkan hubungan manusia dalam kaitannya dengan struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, keamanan, dan pertahanan, dan lingkungan semesta dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar wilayah agama. Persepsi tentang agama semacam ini secara sosiologis membentuk pribadi yang pecah, split personality, dan masyarakat modern yang sekularistik. Ad-din secara etimologis berarti taat atau patuh, adat atau kebiasaan, qada atau ketetapan, hisab atau perhitungan, dan jaza atau pembalasan. Selain itu, ad-din juga berarti aqidat, syariat, dan milad. Al-din adalah peraturan ilahi yang menuntun ke arah keyakinan yang benar dan tingkah laku pergaulan hidup yang baik. Dari penjelasan di atas, pengertian agama dan religion meliputi kepercayaan dan agama Orthodoksi seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta agama Samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sedangkan agama dalam terminologi ad-din hanya mengakui pengertian agama Samawi, yakni
Peraturan ilahi agama sebagai peraturan ilahi diperlukan dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai pemenuhan kebutuhan rohani. Agama membentuk sikap patuh dan taat serta menimbulkan sikap dan perasaan mengagungkan Tuhan. Pluralisme agama. Al-Quran mengakui pluralisme agama sebagai suatu realitas sosial yang tidak dapat dibantah. Al-Quran mengungkapkan beberapa din yang dianut manusia, antara lain Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, dan musyrikin. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, Mereka tidak khawatir dan tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 62. Lihat juga Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 69. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 17. Berdasarkan informasi ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, dapat disimpulkan bahwa dari segi kepercayaan manusia dapat dibedakan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Syafi'in, dan orang-orang musyrik, dan orang-orang Nasrani. Antaranya satu, orang-orang beriman, orang-orang yang membenarkan kenabian, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dibid'ah, seperti Habib An-Najjar. Orang-orang Yahudi, penamaan orang Yahudi ini terdapat 3 pendapat. Pertama, dihubungkan dengan anak tertua Nabi Yakub, Nabi Yahuda. Kedua, disebut Yahudi karena mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya menuhankan anak lembu betina yang berbuat dari emas. Orang Nasrani, kata Nasrani dihubungkan dengan tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, yakni Nasirah dan Nazirat di Palestina. Orang-orang Sabi'in, orang-orang rajin membaca Zabur dan salat dengan mengarah ke selatan karena mereka menduga kebatilan dirasakan para agama di Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang Majusi, orang mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala seperti aliran kepercayaan dan kebatinan yang mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi mereka tidak mengakui keamalannya atau mereka tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah alam semesta, benda seperti patung, api, dan lain sebagainya. Karakteristik din al-Islam. Islam secara etimologis berasal dari kata aslama yuslimu Islam, artinya menyelamatkan, masuk dalam keselamatan, menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Menurut Al-Quran, din al-Islam disebut juga din al-Qayyam atau Hanif atau agama yang lurus. Terdapat dalam Quran surat 9 ayat 36, Quran surat 12 ayat 40, surat 30 ayat 30. Din al-Haq atau agama yang benar, dan terdapat dalam Quran surat 9 ayat 29, Quran surat 33 ayat kesaksian tauhid ini merupakan inti dari karakteristik din al-Islam yang membedakannya dengan religion atau agama lain yang dapat dirinci sebagai berikut.
Sistem ajaran Islam. Kerangka dasar atau unsur utama dalam sistem ajaran Islam yang disebut Arkan al-Din terdiri 3 unsur, yaitu imam, Islam, dan ihsan. Imam secara bahasa artinya percaya. Imam secara terminologis, imam adalah keyakinan dalam hati, tasbih bil qalbi, dia bukan dengan pertanyaan lisan, dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Kedua, Islam. Islam dari segi bahasa berarti selamat dan berserah diri. Sedangkan secara etimologis, Islam adalah agama Allah, bangunan Islam yang meliputi. Ketiga, ihsan. Secara etimologis, ihsan berarti yang terbaik, sedangkan secara terminologis, ihsan berarti menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak dapat melihatnya, maka percaya Allah mengawasi segala gerak-gerik manusia. Nilai akhlak manusia dan tingkat kesadaran spiritual yang tinggi adalah kesadaran dan akan kehadiran penguasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup yang mendorong manusia menguasai diri dan dengan nilai-nilai kemampuan universal. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.